Hai semuanya, sebelumnya perkenalkan nama aku Aulia Ayu Cesta Febrina, NIM 47 dari kelas Psikologi Islam 2. Nah, jadi di video kali ini kita akan membahas tentang dua jenis tes psikologi proyektif verbal, yaitu EPPS dan SSCT. Mungkin beberapa dari kalian pernah mendengar istilah tes psikologi saat melamar kerja, saat tes masuk kuliah, atau bahkan ketika ikut konseling. Tapi, tahukah kalian, nggak semua tes psikologi berbentuk pilihan ganda atau soal angka. Ada juga tes menggunakan kata-kata, gambar, bahkan situasi yang terlihat tidak jelas untuk menggali kepribadian seseorang. Nah, dua di antaranya adalah EPPS dan SSCT. Tes ini membantu psikolog memahami kepribadian, motivasi, dan emosi seseorang dari cara mereka menanggapi pertanyaan-pertanyaan sederhana. Yuk kita bahas dari dasarnya dulu. Apa sih yang dimaksud dengan tes proyektif? Tes proyektif adalah alat ukur psikologis yang dirancang untuk menggali aspek kepribadian seseorang secara tidak langsung. Berbeda dengan tes objektif seperti MBTI atau Big Five, tes proyektif menggunakan stimulus ambigu, yaitu stimulus yang tidak memiliki satu jawaban benar. Contohnya, seseorang diminta untuk menyelesaikan kalimat yang belum selesai atau menafsirkan gambar yang samar. Nah, dari cara seseorang menafsirkan stimulus itu, psikolog bisa memahami pola pikir, perasaan, hingga konflik batin yang mungkin tidak disadari oleh individu tersebut. Jadi, tes ini seolah-olah memberikan cermin bagi alam bawah sadar seseorang. Respon yang muncul seringkali merefleksikan apa yang sebenarnya dirasakan, bukan hanya yang ingin ditunjukkan ke orang lain. Karena itu, tes proyektif sangat berguna untuk memahami sisi mendalam kepribadian yang tidak bisa diungkap lewat wawancara biasa. Nah, selanjutnya jenis tes proyektif. Secara umum, tes proyektif dibagi menjadi dua bentuk utama. Yang pertama adalah tes berbasis gambar seperti Thematic Apperception Test atau TAT, di mana seseorang diminta menceritakan berdasarkan gambar tertentu. Ada juga House Tree Person Test, yang diminta seseorang menggambar rumah, pohon, dan manusia. Dan dari situ bisa dianalisis aspek emosional serta hubungan sosialnya. Sedangkan yang kedua adalah tes proyektif verbal, di mana stimulusnya berbentuk kata-kata atau kalimat. Nah, jenis ini lebih menekankan pada seseorang menggunakan bahasa untuk mengekspresikan dirinya. Dua contoh tes verbal yang paling dikenal adalah EPPS dan SSCT. Keduanya sama-sama menggali kepribadian, tapi dengan pendekatan yang berbeda. EPPS fokus pada kebutuhan dan motivasi, sedangkan SSCT fokus pada cara seseorang menyelesaikan pikiran atau perasaan yang belum tuntas. Oke, kita mulai dari pertama, yaitu EPPS atau Edward Personal Preference Schedule. Jadi tes ini dikembangkan oleh Alan L. Edwards pada tahun 1950-an berdasarkan teori kebutuhan dari Henry Murray. Murray berpendapat bahwa setiap manusia memiliki berbagai kebutuhan psikologis yang mempengaruhi perilakunya, seperti kebutuhan akan prestasi, kasih sayang, pengakuan, dan sebagainya. Nah, EPPS membantu mengukur kebutuhan-kebutuhan itu dengan cara sangat sederhana. Peserta diminta untuk memilih antara dua pernyataan yang sama-sama positif, tapi mewakili kebutuhan yang berbeda. Contohnya, seseorang mungkin diminta memilih antara saya suka bekerja sama dengan orang lain atau saya suka mengatur dan memimpin orang lain. Dari pilihan yang dibuat, psikolog bisa memahami kecenderungan pribadi seseorang, apakah dia lebih berorientasi pada kerjasama atau lebih suka menjadi pemimpin. Tes ini nggak menilai benar atau salah, tapi membantu memetakan apa yang paling penting bagi seseorang dalam berperilaku dan berinteraksi dengan lingkungannya. Nah, aspek yang diukur dalam EPPS,
EPPS itu mengukur 15 kepribadian utama, diantaranya kebutuhan akan prestasi, asesmen, hubungan sosial, evaluation, keteraturan, order, kepemimpinan, dominance, dan pengakuan recognition. Misalnya, seseorang dengan skor tinggi pada asesmen cenderung suka menetapkan target, berusaha keras, dan merasa puas kalau bisa menyelesaikan sesuatu dengan baik. Sementara individu dengan skor tinggi pada evaluation suka berinteraksi, mencari hubungan yang hangat, dan ingin diterima oleh kelompoknya. Nah, hasil dari EPPS ini sering digunakan dalam berbagai konteks, seperti asesmen karir, rekrutmen kerja, hingga konseling pribadi. Dengan memahami kebutuhan psikologi seseorang, psikolog dapat membantu individu menemukan lingkungan yang paling sesuai dengan kepribadian dan motivasinya. Nah, selanjutnya tes SSCT. Nah, baik, sekarang kita lanjut ke SSCT atau Sentence Completion Test. Tes ini pertama kali dikembangkan oleh Rotter dan menjadi salah satu tes proyektif verbal paling banyak digunakan. Dalam SSCT, peserta diberikan sejumlah kalimat yang belum selesai dan diminta untuk melengkapinya dengan spontan sesuai isi pikirannya. Contohnya seperti yang ada di video. Nah, dari respon yang diberikan, psikolog bisa memahami bagaimana individu melihat dirinya sendiri, orang lain, dan situasi di sekitarnya. Walaupun terdengar sederhana, cara seseorang melengkapi kalimat bisa menunjukkan banyak hal, mulai dari emosi yang dirasakan, harapan masa depan, sampai konflik batin yang mungkin belum terselesaikan. Nah, aspek yang diukur dalam SSCT. SSCT itu digunakan untuk mengeksplor berbagai area kehidupan seseorang, seperti hubungan keluarga, hubungan sosial, gambaran diri, masa depan, hingga perasaan terhadap otoritas. Misalnya, seseorang yang menulis keluarga saya membuat saya merasa aman, menunjukkan pandangan positif terhadap keluarga. Tapi jika seseorang menulis keluarga saya membuat saya stres, maka psikolog bisa melihat adanya potensi ketegangan atau masalah hubungan. Dari kumpulan jawaban ini, psikolog akan menganalisis tema-tema yang muncul, seperti ketakutan, harapan, rasa bersalah, atau konflik batin. Jadi, SSCT bukan cuma tentang mengisi kalimat, tapi lebih ke menemukan makna di balik kata-kata yang digunakan. Selanjutnya kita akan membahas etika dalam tes psikologi. Nah, hal yang nggak kalah penting untuk kita pahami adalah etika dalam penggunaan tes psikologi. Tes seperti EPPS dan SSCT tidak boleh digunakan sembarangan karena hanya psikolog profesional yang memiliki kewenangan untuk mengadministrasikan dan menafsirkan hasilnya. Selain itu, stimulus asli dari tes tidak boleh ditampilkan di media publik, termasuk di internet atau video edukasi, karena bisa merusak keaslian dan validitas tes. Dan yang paling penting, hasil tes seseorang harus dijaga kerahasiaannya. Data psikologis adalah informasi pribadi yang tidak boleh disebar tanpa izin. Jadi, video ini dibuat semata-mata untuk edukasi, agar masyarakat lebih paham dan menghargai bagaimana proses tes psikologi dilakukan dengan etika yang benar. Nah, selanjutnya, refleksi pribadi. Dari pembahasan tadi, aku merasa tes proyektif dan seperti EPPS dan juga SCT ini sangat menarik karena bisa membantu kita mengenal diri lebih dalam. Kadang kita nggak sadar ada hal kecil dalam diri yang sebenarnya mempengaruhi keputusan dan emosi kita sehari-hari. Lewat tes proyektif, hal-hal itu bisa mulai terlihat. Tes EPPS membantu kita memahami apa yang memotivasi kita dari dalam, sedangkan SSCT membantu kita mengenali bagaimana kita memandang diri dan orang lain. Jadi, tes-tes ini menunjukkan bahwa kepribadian manusia itu kompleks dan penuh lapisan, dan tugas psikologi adalah membantu membuka lapisan-lapisan itu dengan cara yang ilmiah dan penuh empati. Nah, jadi kesimpulannya, EPPS dan SCT adalah dua tes proyektif verbal yang sangat berguna untuk memahami kepribadian seseorang dari sisi yang lebih dalam.
Keduanya memang terlihat sederhana, tapi memiliki kekuatan besar dalam mengungkap aspek psikologis yang seringkali tersembunyi. Semoga video ini menambah wawasan teman-teman tentang dunia psikologi, khususnya dalam memahami bagaimana manusia berpikir, merasa, dan berperilaku. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe teman-teman kalau kalian suka konten edukasi seperti ini. Sampai jumpa di video berikutnya.